Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami curahkan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allah-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. terima kasih Tuhan.
Berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai, dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, saya serahkan kepada hamba-Nya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Benar ya Tuhan, kami ingin dimurnikan oleh Roh-Mu. Tanpa firman-Mu tidak mungkin kami menjadi murni, karena firman-Mu memurnikan hati kami. Mari ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Sucikanlah kami, berikanlah kepada kami hati seorang murid, agar kami mau dimurnikan oleh firman Allah. Sembunyikan hamba-Mu yang lemah ini di belakang salibu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang akan berfirman. Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan kami menangkap kemurnian hati-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tidak terasa ya, hari ini adalah tanggal 19 April. Sudah minggu yang kelima kita semua melakukannya ibadah online sejak tanggal 22 Maret yang lalu. Di tengah pandemi Corona-19,
saat ini banyak yang berubah. Bukan hanya cara beribadah saja yang berubah, namun perubahan itu juga terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. Mungkin seperti misalnya cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, sekarang terkenal dengan istilah work from home. Cara kita keluar rumah. Ya, kalau bila dulu kita ke rumah kapan saja dan kemana saja kita keluar rumah, sekarang harus menimbang-nimbang. Perlu sesekali ya? Perlu sekali atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau terpaksa keluar rumah, kita harus menyiapkan masker, sarung tangan, sanitizer, pergi seperlunya saja, langsung ke tempat tujuan. Melakukan physical distancing dengan siapa saja yang kita temui, bahkan juga dengan orang-orang serumah. Begitu pulang ke rumah, segera melepas semua pakaian dan barang-barang dari luar. Membersihkan diri dengan mandi atau setidaknya dengan mencuci tangan dan wajah dengan sabun. Cara kita makan. Kalau dulu kita biasa membeli makanan dari luar, sekarang kita harus berpikir berulang kali bila hendak memesan makanan dari luar. Karena kekhawatiran masuknya virus COVID-19 melalui makanan yang kita pesan. Dan masih banyak hal lain lagi yang berubah. Semua kebiasaan kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin telah kita lakukan selama hidup kita, mendadak berubah. Tuhan seakan-akan sedang mengguncangkan semua hal yang membuat kita nyaman dalam hidup ini. Dan fantastisnya, bukannya sebagian manusia saja yang terguncang, namun seluruh dunia merasakannya. Perubahan yang dipaksakan kepada kita untuk diikuti, bila kita masih ingin survive dan dapat melewatinya dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh sangat dahsyat dan memporak-porandakan seluruh keberanian dan kepongahan manusia. Seluruh manusia didikte dan oleh sejenis makhluk yang tidak hidup, tidak bernyawa, namun aktif, dan yang tidak terlihat oleh mata, yang diizinkan oleh Tuhan untuk memperingatkan manusia modern yang katanya canggih itu atas ketergantungannya kepada Allah, dan sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya manusia di hadapan penciptanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah zona nyaman palsu versus zona nyaman yang sejati. Sebelum kita akan masuk ke dalam perikop yang akan kita baca, saya ingin menyampaikan tentang apa itu zona nyaman. Pengertian apa yang ada di dalam zona nyaman itu. Saya mengambil dari dua kamus bahasa Inggris. Yang pertama adalah kamus Cambridge ya. Di dalam kamus Cambridge, pengertian dari zona nyaman itu adalah satu situasi di mana Anda merasa nyaman dan Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang baru atau yang sulit. Ya, ini adalah definisi dari kamus Cambridge. Apa yang disebut dengan zona nyaman atau comfort zone. Satu situasi di mana Anda merasa nyaman dan Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang baru atau sulit. Saya sebut dengan istilah definisi yang statis pasif. Lalu saya ambil juga di dalam kamus yang lain, yaitu Merriam-Webster. Di dalam Merriam-Webster juga mendefinisikan mirip dengan Cambridge, namun dengan satu tambahan yang menurut saya menarik. Di dalam salah satu contoh yang disampaikannya di dalam kamus tersebut disebutkan bahwa satu contoh kalimat, dia mendorong para pemain untuk tampil di luar zona nyaman mereka. Saya perlu memperluas zona nyaman saya dan mencoba hal-hal yang baru. Saya sebut dengan istilah dinamis aktif. Kalau yang tadi adalah statis pasif, ini dinamis aktif. Jadi pengertian zona nyaman dalam kamus umum itu ada dua. Yang pertama,
Zona nyaman dalam pengertian statif pasif, yaitu suatu situasi, tempat, atau tingkat di mana segala sesuatu diketahui, mudah, rutin, tanpa perjuangan, tanpa risiko, atau perlu belajar sesuatu yang baru. Dan zona nyaman dalam pengertian yang dinamis aktif, suatu situasi, tempat, atau tingkat di mana ada tindakan, dorongan, desakan, atau paksaan untuk keluar dari satu zona nyaman, untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengembangkan zona nyamannya. Jadi, dalam pengertian umum, keluar dari zona nyaman yang statis pasif juga dapat berarti memperluas zona nyamannya atau masuk dalam zona nyaman yang dinamis aktif. Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian statis, kita bisa tidak berubah. Perubahan adalah pilihan. Kita mau berubah atau tidak. Kalau tidak mau berubah, ya kita tidak berubah. Itu adalah pengertian zona nyaman secara statis. Pengertian zona nyaman secara dinamis, perubahan adalah keniscayaan. Sekalipun kita diam saja, sekeliling kita terus berubah. Ketika kita diam saja dan yang lain bergerak maju, maka kita sedang bergerak mundur. Perubahan ke arah yang lebih buruk dalam pengertian relatif. Kita bergerak atau diam saja, waktu berubah, umur berubah, dunia berubah. Bila Allah adalah keberadaan yang tidak berubah dalam dunia yang berubah, maka kita adalah keberadaan yang niscaya berubah dalam dunia yang berubah. Sikap yang benar adalah bukan menentang perubahan, namun bersahabat dengan perubahan itu dan mengelola perubahan itu dengan tepat dan benar. Bapak Ibu sekalian, kedua pengertian tersebut tadi adalah definisi zona nyaman yang terkandung dalam kamus umum atau sekuler. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Mari kita sekarang akan mengujinya. Apakah yang Alkitab katakan tentang zona nyaman? Perikop bacaan kita terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan untuk menyingkat waktu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, jemaat GBS Hosana yang dikasihi Tuhan, LAI memberi judul perikop ini orang kaya yang bodoh, atau dalam NKJV mengatakan the parable of the rich fool. Namun bila kita perhatikan kisahnya dalam perikop ini, menurut ukuran dunia, orang kaya ini bukanlah seorang yang bodoh, karena dia memenuhi kriteria zona nyaman yang dinamis aktif, seperti yang telah saya uraikan tadi. Orang kaya ini adalah seorang yang sukses, tidak malas, pandai mengatur keuangan dan perusahaannya. Dia adalah seorang manajer yang piawai dalam merencanakan masa depan perusahaan dan dirinya. Perhatikan di ayat 17 dan 18.
Di ayat 17 dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ia tahu apa yang harus diperbuatnya untuk mengembangkan usahanya itu. Ia adalah seorang visioner, dinamis, proaktif, dan mengerjakan apa yang direncanakannya dengan passion yang luar biasa. Ekspresinya di ayat 19 tadi, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ekspresi ini bukanlah ekspresi dari seorang pemalas yang ingin santai dan anti perubahan, namun ekspresi dari seorang pekerja keras yang berhak menikmati segala jerih payahnya setelah berusaha selama bertahun-tahun lamanya. Suatu ekspresi yang wajar bagi seorang pemenang. Kata sesudah itu di dalam ayat 19 tadi diawali dengan kata sesudah itu menunjukkan bahwa pada saat ia mengucapkan kata-kata semangat dan reward bagi dirinya itu, ia sadar bahwa masih ada yang harus dikerjakan dan perjuangannya belum selesai. Dia masih harus mengeksekusi rencana ekspansi dari perusahaannya. Suatu tipe manajer yang berwawasan dan ambisius, yang bisa dijadikan model bagi banyak pebisnis yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah gambaran semacam ini adalah gambaran dari seorang yang bodoh? Saya kira tidak. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa ia bodoh. Ayat 20 dan 21, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Zona nyaman dinamis aktif merupakan solusi terbaik untuk keluar dari sangkar emas zona nyaman statif pasif. Dan ini cocok dengan teori pengembangan potensi diri dalam psikologi. Namun definisi ini lupa dalam tanda petik ya, pada hal yang terpenting dalam memahami zona nyaman yang sejati, yaitu apa atau siapa yang menjadi fokus. Ternyata ada atau tidak adanya perubahan bukanlah penentu apakah suatu zona nyaman itu sejati atau palsu. Karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Pembagian zona nyaman statis dan dinamis juga bukanlah ciri yang cukup untuk membedakan suatu zona nyaman itu palsu atau tidak. Ternyata unsur fokuslah yang menjadi penentu. Dikatakan dalam ayat 21 bahwa diri sendiri merupakan fokus yang salah, yang menjadikan zona nyaman kita palsu, sekalipun dinamis dan aktif. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri diperhadapkan dengan kaya di hadapan Allah. Sekalipun kita berani menghadapi hal-hal yang baru, perubahan dan tantangan, serta menghasilkan perluasan zona nyaman yang menjadikan kita pribadi yang sukses dan dinilai baik secara manusiawi itu tidak secara serta-merta berarti kita otomatis memiliki zona nyaman yang sejati. Ketika fokus kita masih pada ego dan bukan pada Allah, maka kita hanya kaya bagi diri sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Bagaimanakah caranya agar kita dapat mensinkronkan antara mengumpulkan harta dengan kaya di hadapan Allah? Dalam perikop selanjutnya, dalam Injil Lukas pasal yang 12, disebutkan tentang perikop hal kekhawatiran dalam
NKJV disebutkan do not worry. Tuhan Yesus mengkontraskan dengan mengajar para muridnya bagaimana mereka bisa disebut kaya di hadapan Allah. Mari kita membaca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-32 sampai dengan 34. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBS Hosana yang dikasihi Tuhan. Ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada orang kaya yang di perikop sebelumnya meminta Tuhan Yesus untuk menjadi hakim dan perantara dalam berbagi warisan dengan saudaranya. Namun ditujukan kepada para muridnya yang miskin, karena mereka telah meninggalkan semua yang ada pada mereka dan mengikut Yesus. Jadi, menjadi kaya di hadapan Allah tidak ditentukan oleh miskin atau kayanya seseorang, namun bergantung pada sikapnya terhadap kekayaan. Sikap terhadap kekayaan ini berkaitan erat dengan fokus zona nyamannya, diri sendiri atau Allah. Implikasi dari orang yang kaya di hadapan Allah atau orang yang telah berada dalam zona nyaman yang sejati adalah pertama-tama orang ini telah menerima kerajaan Allah. Di ayat 32 tadi. Bandingkanlah dengan ayat sebelumnya, yaitu Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Di dalam kerajaannya yang kaya dengan kebajikan itu, melimpah segala hal yang hakiki dan yang terutama. Seorang yang belum menerima kerajaannya, tidak mungkin ia kaya di hadapan Allah. Lalu sebagai konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari menerima kerajaannya itu adalah yang pertama, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ayat 33. Apakah ayat ini berarti orang Kristen tidak boleh kaya? Tentu tidak. Yang salah kalau kita ingin menjadi kaya. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi menjadi kaya tidaklah salah. Jualkan segala milikmu dan berikanlah sedekah dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang kaya atau yang miskin. Ingat bahwa tadi Tuhan Yesus menunjukkan ayat ini untuk murid-muridnya yang miskin. Ini adalah suatu sikap hidup yang tidak terikat dengan kekayaan dan siap untuk melepaskannya demi kerajaannya. Janda miskin yang punya 2 peser saja dapat melakukannya. Ia memberikan lebih banyak dari semua orang yang lain. Lukas 21 ayat 2 dan 3. Seorang yang masih terikat pada kekayaannya tidak mungkin menjadi kaya di hadapan Allah. Fokus menjadi kaya bukan pada kekayaan atau diri sendiri, tetapi menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ayat 33. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukanlah suatu perbuatan baik yang bersifat antroposentris, berpusat pada manusia, namun perbuatan baik dengan fokus Allah. Kata sorga dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa perbuatan baik itu berdimensi kekal, bukan sementara. Kita sedang mencari perkenanan manusia dengan perbuatan baik kita, namun kita sedang mencari perkenanan Allah. Namun sebaliknya kita tidak mungkin memperoleh perkenanan Allah bila kita tidak melakukan perbuatan baik. Dimensi kekal perbuatan baik itu harus dilakukan di sini, di dunia yang kita diami ini. Seberapa
total kita melakukan perbuatan baik mengindikasikan seberapa besar keterikatan kita pada harta dunia yang dipercayakan Allah kepada kita. Seorang yang tidak pernah belajar melakukan perbuatan baik yang berfokus kepada Allah untuk melatih diri dalam melepaskan keterikatan pada kekayaan adalah orang yang tidak bisa disebut kaya di hadapan Allah. Fokus dari perbuatan baik itu bukan pada perbuatan itu sendiri, namun pada sesuatu yang berdimensi kekal, yang memuliakan Allah. Yang ketiga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 34. Bila kita terikat pada harta yang sementara, maka hati kita hanya ada di kesementaraan saja. Tetapi bila kita terikat pada harta yang kekal, maka hati kita juga berada di kekekalan. Hanya orang-orang yang sudah menerima kerajaan itu, perhatikan, bukan yang sedang dalam tahap mencari dan belum mendapat, tetapi orang yang sudah menerima kerajaan itu, yang dapat menaruh hatinya pada harta yang kekal. Harta sementara seperti yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam ayat 30 adalah hal tambahan saja, karena kita sudah memperoleh yang utama. Seorang yang masih memprioritaskan hal tambahan yang sementara lebih dari hal yang utama, yaitu yang kekal, adalah orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Fokus dari harta yang kita dambakan bukanlah harta tambahan, namun harta yang terutama. Itu yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kaya dalam perumpamaan di perikop sebelumnya masih tinggal dalam zona nyamannya yang palsu. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Sekalipun ia memahami apa artinya zona nyaman yang dinamis aktif, karena ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ia terikat dengan hartanya. Fokus hidupnya adalah dirinya dan bukan Allah. Tuhan Yesus memberikan resep agar kita dapat keluar dari zona nyaman yang palsu dan masuk ke dalam zona nyaman yang sejati, yaitu kaya di hadapan Allah. Bukan zona nyaman menurut pengertian dunia ini, namun zona nyaman menurut pengertian Alkitab, yaitu menerima kerajaannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Implikasi dari menerima kerajaan itu adalah tidak terikat pada kekayaannya dan menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Allah. 2. Fokus perbuatan baik itu bukanlah pada perbuatan itu sendiri, namun pada hal-hal yang berdimensi kekal. 3. Dambaan kita bukanlah pada harta tambahan, namun harta yang terutama, yaitu kerajaannya dan kebenarannya itu sendiri. Zona nyaman ini pastilah dinamis aktif, namun bukan dinamis aktif yang antroposentris, yang berpusat pada diri sendiri, namun dinamis aktif yang teosentris, yang berpusat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua belajar mengeksplorasi dengan kemampuan terbaik mata airnya yang murni, meragu kesejatian dari mata airnya yang murni. Dengan kemampuan baik kita mengeksplorasi dunia yang berpusat kepada Allah dan menikmati kesegaran zona nyamannya yang menantang sekaligus meneduhkan. Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah dan memperoleh perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Saya minta Ibu Dorcas untuk membawa kami di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kepada setiap kami supaya sikap hati kami terhadap uang itu ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami tahu ya Tuhan bahwa setiap kami saat ini diuji ya Tuhan.
Apakah kami mengasihi harta duniawi lebih daripada Engkau ya Tuhan? Tuhan, begitu banyak di sekitar kami orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Bapak, berikan kepada setiap kami hati untuk mereka ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami harta yang berkelebihan ya Tuhan. Kalau kami bisa cukup makan pakai pada sampai hari ini ya Tuhan, berarti kami harus berbagi dengan orang lain ya Bapak. Tuhan, berikan kepada setiap kami hati yang murah. Setiap kami dapat memiliki hati seperti-Mu ya Tuhan, yang mengasihi sesama, mengasihi orang lain, baik itu teman seiman atau bukan teman seiman. Ajar kepada setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang murah dan tidak berfokus kepada kepentingan sendiri. Bapak, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, supaya setiap kami ya Tuhan memiliki hati seperti Engkau yang maha pemurah ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Untuk ke depan hari ini ya Tuhan, kami akan melakukannya sehingga kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah raya kita ini dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.